Nah, tema hari ini adalah menemukan aku yang sejati, yakni perjalanan jiwa menuju Allah. Kekasih Tuhan, biji mata Tuhan. Untuk kita memahami tentang perjalanan jiwa menuju Allah ini, saya mau mengajak semua untuk membuka Alkitab kita. Terambil dari Lukas 15 ayat 17 sampai 20. Sebuah ayat dan juga perumpamaan yang sangat populer. Bisa tolong dibuka? Lukas 15 ayat 17 sampai 20. Bersama saya kita membacanya. 3-1 ya. Lalu ia menyadari keadaannya, katanya, betapa banyaknya orang upahan Bapakku yang berlimpah-limpah makanannya. Tapi aku di sini mati kelaparan. Aku akan bangkit dan pergi kepada Bapakku dan berkata kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebut anak Bapa. Jadikanlah aku sebagai salah seorang upahan Bapa. Lalu bangkitlah ia dan pergi kepada bapaknya. Ketika ia masih jauh, ayahnya telah melihatnya, lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ayahnya berlari mendapatkan dia, lalu merangkul dan mencium dia. Siapa yang tidak pernah mendengar cerita ini? Saya sejak kecil sudah katam cerita ini. Oleh kakak-kakak sekolah minggu saya, oleh tante-tante sekolah minggu saya, sejak TK, sejak anak-anak, masuk ke TK, masuk ke kelas anak, ke kelas tanggung, ke kelas remaja, bahkan di kaum muda, bahkan ketika saya sudah dewasa. Begitu seringnya saya membaca dan mendengarkan khotbah tentang anak bungsu yang terhilang. Nah dari sini, dari ayat ini, dari Lukas 15, 17, 20. Kita coba belajar tentang perjalanan jiwa menuju kepada Allah Bapak Ibu. Siapa sebenarnya aku ini? Aku yang saya maksudkan adalah diri kita, diri saya. Jadi ketika saya berkata tentang aku, itu mestinya juga kau sadar bicara tentang dirimu. Aku ini bukannya nama. Jadi ketika saya bertanya siapakah aku? Saudara gak bisa bilang saya Seno, saya Paulus. Bukan. Aku itu bukan nama. Percayalah sama saya, di surga kau tidak akan ditentukan dengan nama indahmu itu. So aku ini bukan nama. Aku juga bukan jabatan. Makanya di hadapan Tuhan semua manusia sama. Hitam, putih, besar, kecil, perempuan, laki-laki, tua, muda. Semuanya sama di mata Allah. So aku bukan jabatan. So jangan minder kalau kau tidak punya jabatan. Jangan songong kalau kau punya jabatan. Aku juga bukan akun dari sosial mediamu. Jangan sombong ketika kita punya akun TikTok, akun Instagram yang followersnya sampai ratusan ribu bahkan mungkin jutaan. Jangan juga minder ketika kita punya akun sosial media, akun TikTok, akun Instagram, pengikutnya cuma 5 orang. Sebab aku tidak ditentukan oleh akun sosial mediamu yang sekarang menjadi prestisius di mata orang-orang dunia. Aku juga bukan pencapaian. Aku itu bukannya yang memiliki harta mewah, aku ini yang bukan memiliki rumah mewah, aku ini yang bukan punya simpanan uang berlimpah. So jangan minder kalau kau tidak punya apa-apa. Dan jangan sombong kalau kau punya segalanya. Siapakah aku ini? Kalau kau mau merendahkan hatimu dan mendengarkan saya, kau akan mengerti siapakah aku. Realita zaman ini, banyak orang kehilangan diri sejati. Banyak orang tidak mengenali dirinya sendiri. Ketika ditanya, siapakah kamu? Saya Seno, saya Gembala Dowe. Padahal bukan itu. Seno, identitas Gembala Dowe, gak penting banget di mata Bapa. Banyak orang kehilangan jati diri sehingga tidak mengenali dirinya sendiri. Jiwanya kosong, meski secara rohani dia aktif. Banyak orang yang lari sana lari sini aktif dalam pelayanan. Hari Minggu di gereja, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat selalu melayani. Dan dia selalu sampaikan itu di sosial medianya. Seolah-olah memang tiada hari tanpa melayani Allah. Tapi sebenarnya banyak teman-teman saya yang aktif dalam pelayanan jiwanya kosong. Mereka melayani karena jiwanya kosong. Mereka melayani karena mereka tidak mengenali dirinya sendiri. Mereka berpikir mereka harus melayani supaya sampai ke surga. Bagus melayani itu Bapak Ibu. Tapi kalau kau tidak sampai pada pengenalan dirimu sendiri, itu bermasalah.
Banyak orang yang tubuhnya sehat tapi jiwanya lelah. Capek, letih, lesu. Padahal nggak ngapa-ngapain. Cuma di rumah aja tapi merasa dirinya capek. Cuma kerja doang 8 jam sehari. Kayak cuma dia sendiri yang kerja. Padahal setiap orang juga kerja. Tapi langsung pulangnya letih, lesu, beban berat. Alkitab mengajarkan bahwa manusia adalah roh, jiwa, dan tubuh. Mari sama-sama kita baca 1 Tesalonika 5 ayat 23. Bersama saya kita baca Bapak Ibu. 3, 1 ya. Semoga Allah, damai sejahtera, terus ya, haleluya. Dikatakan di sana bahwa manusia adalah roh, jiwa, dan tubuh. Kemarin 3 minggu lalu, sejak 3 minggu lalu sampai Pentakosta minggu lalu, saya sudah menjelaskan secara singkat, cukup padat. Mestinya kalau kau ikuti, kau sadar bahwa dirimu adalah roh. Dan roh dalam dirimu bukan roh sembarangan, tapi roh Allah sendiri. Saya sudah jelaskan sebelum kita menjadi manusia, roh kita ini bersama-sama dengan Allah. Roh kita inilah rohnya Allah, tinggal dalam Allah, bahagia bersama Allah. Tapi herannya manusia tidak banyak memahami ini. Sehingga ketika roh Allah itu diperintahkan dan diutus, makanya saya bilang dalam khotbah-khotbah saya kemarin, manusia itu malaikat. Malaikat itu artinya yang diutus. Kata malak dalam bahasa Ibrani, kata angelos dalam bahasa Yunani, kata malaikat, kata angel dalam bahasa Inggris itu arti harafiahnya adalah diutus. Maka manusia adalah roh Allah yang diutus untuk menjadi manusia. Dengan diberikan tubuh dari debu tanah, diberikan nafas hidup atau roh Allah. Sehingga akhirnya manusia menjadi makhluk yang hidup. Kita diutus menjadi malaikat di bumi ini. Punya tubuh, tidak seperti malaikat yang ada di surga. Malaikat itu bukan sekedar makhluk roh. Kalau Anda berkata malaikat itu adalah makhluk roh, Anda nggak ngerti apa-apa. Jangan sotoy, jangan sombong, jangan so tahu. Malaikat itu artinya yang diutus, bukan makhluk roh. Kenapa banyak orang Kristen mengatakan malaikat itu makhluk roh? Karena salah diajar. Kenapa banyak yang salah diajar? Karena yang mengajar nggak belajar. Kekasih Tuhan, di mata Tuhan. Sekarang hari ini saya mau mengingatkan saudara-saudara itu adalah manusia jiwa. Dan ini yang sering dilupakan oleh kita. Orang yang Kristen yang ngeroh, yang setiap hari Minggu di gereja melayani, berpikir dirinya adalah hanya manusia roh. Bangkitkanlah manusia roh. Ayo manusia roh kita dibangkitkan. Maju, saya akan mendoakan agar mengalami roh yang luar biasa. Maka berbondong-bondonglah orang fokus pada manusia roh. Bagus Bapak Ibu, tapi tidak boleh dilupakan. Manusia bukan cuma manusia roh, tapi juga manusia jiwa. Yang sering dilupakan adalah siapakah aku di tengah ketiganya. 1 Tesalonika 5:23 tadi mengatakan bahwa manusia adalah roh, jiwa, dan tubuh. Kita lupa yang di tengah-tengah ini. Jujur aja deh Bapak Ibu orang Kristen. Orang Kristen fokusnya kepada apa? Kepada tubuh, jaga kesehatan, jaga pola hidup, tubuh wahid arah. Sisi lain, jagalah rohmu. Rohmu harus menyala-nyala. Lupakan jiwa. Itu fakta. Saya bukan kemarin sore melayani. Saya udah puluhan tahun melayani. Banyak orang Kristen melupakan pentingnya jiwa. Meski aku yang sejati adalah roh Allah. Yang sudah saya jelaskan beberapa minggu yang lalu. Namun sebagai manusia, aku jiwa. Manusia jiwa kitalah yang paling memegang peranan penting dalam hidup kita sebagai manusia. Saya ulangi lagi. Meskipun aku yang sejati adalah makhluk roh atau manusia roh atau roh Allah. Tapi sebenarnya manusia jiwalah yang paling memegang peranan penting dalam hidup kita sebagai manusia. Roh dalam tubuhmu dan tubuh sehatmu ini gak akan jadi apa-apa kalau jiwamu sakit. Jiwalah yang merekatkan manusia roh dan manusia tubuh. Kalau jiwamu sakit, manusia tubuhmu sehat, pasti gak bisa connect sama manusia rohmu. Sehingga manusiamu adalah manusia yang penuh dengan kedagingan, keduniawian. Sebaliknya,
Kalau manusia rohmu kuat, tapi manusia jiwamu sakit, maka manusia roh itu tidak akan membuat manusia tubuh menjadi manusia yang berharga. Banyak orang yang ngakunya suci, tapi gak kemana-mana. Adanya cuma di gua, adanya cuma di biara, adanya cuma di dalam gereja. Adanya hanya ada dalam lingkungan kecil, tidak menjadi terang dan garam bagi dunia. Dengarkan saya, manusia-manusia begini, manusianya rohnya kuat, tapi jiwanya sakit, sehingga tubuhnya gak pernah menjadi saksi. Dan banyak model orang Kristen yang begitu. Yang penting aku sudah berdoa. Masuk kamar, tutup kamar, berdoa, menyembah, berdoa, menyembah, berdoa, menyembah. Keluar kamar cuma makan, cuma mandi. Masuk kamar lagi, berdoa, menyembah, berdoa, menyembah. Manusia rohnya kuat, tapi jiwanya sakit. Kenapa? Karena manusia tubuhnya tidak dipakai menjadi alat untuk jadi berkat bagi dunia ini. Jika jiwa tersesat, maka manusia akan menuju kepada maut. Maut bukan bicara kematian kalau kau sudah mendengarkan saya bertahun-tahun. Maut itu adalah keterpisahan dengan Allah. Maka jangan berpikir orang yang sering doa itu dekat hubungannya dengan Allah. Belum tentu. Jangan berpikir juga orang yang penuh sosial, yang hatinya penuh kasih menolong orang, itu juga memiliki hubungan spesial dengan Allah. Belum tentu. Maka Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu tidak mau menuju kepada maut, maka bangunlah jiwamu. Mulai perhatikan jiwamu. Jiwamu jangan sampai tersesat. Banyak orang Bapak Ibu yang tak menyadari bahwa manusia adalah jiwa yang hidup. Coba kembali kita buka. Kejadian 2 ayat 7. Bersama saya. 3-1 ya. Ketika, baca sama-sama 3-1 ya. Ketika ya, manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Perhatikan baik-baik. Ketika itulah Yahweh Allah membentuk manusia dari debu tanah, sudah kita bahas. Dan menghembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya, sudah kita bahas. Perhatikan, demikianlah manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Kalimat makhluk yang hidup itu diterjemahkan dari kata Ibrani nefes hayah. Nefes hayah diterjemahkan oleh Elai menjadi manusia atau makhluk yang hidup. Benar gak terjemahan ini? Benar. Tapi kurang tepat. Menurut saya, terminologi nefes hayah bahasa Ibrani paling pas diterjemahkan menjadi jiwa yang hidup. Karena kata nefes secara etimologi artinya jiwa. Kata Ibrani nefes kalau dilihat dalam perjanjian baru bahasa Yunani itu diterjemahkan menjadi kata Yunani suke. So nefes bahasa Ibrani, suke bahasa Yunani adalah jiwa. Jiwa itu apa? Kalau kita belajar teologi, jiwa itu adalah pusat kesadaranmu. Jiwa itu adalah pikiranmu. Jiwa itu adalah kehendakmu. Jiwa itu adalah perasaanmu. Jiwa itu adalah keputusanmu. Makanya saya bilang tadi, andai kata manusia rohmu pun kuat, tapi kalau jiwamu sakit, maka manusia tubuhmu gak jadi berkat. Sebab yang bisa merangkai, menghubungkan antara manusia roh dalam diri kita dan manusia tubuh dalam diri kita, sehingga kita jadi berkat bagi banyak orang adalah jiwa yang sehat. Pikiran yang sehat, pikiran yang bisa memahami apa itu manusia roh kita. Pikiran yang bisa jelas memahami bagaimana menggunakan tubuh kita supaya menjadi alat. Jiwa adalah pikiran. Jiwa adalah kehendak. Bagaimana jika kita kehendaknya jahat bisa membuat manusia roh dalam diri kita bisa paralel menjadi berkat dengan manusia tubuh? Gak mungkin. Jiwa itu perasaan, jiwa itu keputusan. Bagaimana kalau ada orang yang salah mulu mengambil keputusan? Berarti kan jiwanya sakit. Bagaimana orang yang jiwanya sakit karena setiap mengambil keputusan salah, dia bisa membuat manusia rohnya bekerja sama dengan manusia tubuh sehingga si manusianya jadi berkat bagi dunia ini? Nggak mungkin. Dan seperti saya bilang tadi, gak banyak orang Kristen
bisa merangkai dirinya, roh, jiwa, dan tubuhnya dengan balance. Jadi kekasih Tuhan, jiwa adalah akunya manusia. Akunya manusia itu maksudnya yang sadar, yang bisa memilih, yang bisa merasa dan bertanggung jawab. Jiwa itu adalah control room. Kalau kita menganggap bahwa tubuh ini adalah bahtera atau kapal. Jiwalah yang menentukan apakah roh manusia atau roh Allah itu atau tubuh manusia bisa maksimal atau tidak. Maka lihatlah dirimu. Jangan pakai apa yang saya jelaskan untuk nembak orang. Introspeksi diri, ngaca pada diri sendiri. Apakah diri kita ini sudah bermanfaat bagi banyak orang? Kalau belum, maka jiwamu masih tersesat. Kalau kau paham dengan teologi dalam secara pemahaman Alkitab, tapi kau gak pernah melayani, gak pernah ada orang, gak pernah ada kerinduan untuk bersaksi pada banyak orang. Disuruh doa aja gak mau. Disuruh melayani pelayanan sepele aja, alasannya 1000 alasan. Maka manusia jiwamu masih sakit. Jiwalah yang menentukan apakah roh manusia dan tubuh manusia itu bisa maksimal bagi kerajaan Allah. Jiwalah yang merekatkan. Jiwalah yang mempersatukan. Kalau di membership YouTube WBSD saya berkata bahwa jiwa itu adalah anak dari perkawinan tanda kutip. Roh dengan tubuh. Allah menciptakan manusia tubuhnya dari debu tanah. Terus dikawinkan dengan nafas Allah. Nismat Hayim. Roah Eloah dalam Ayub 27:3. Maka ketika merger terjadi perkawinan tanda kutip. Ini simbolik bukan literal. Maka mulailah lahirlah. Ini nefes hayah tadi. Jiwa yang hidup. Tapi meskipun jiwa adalah anak dari roh dan tubuh. Pada prakteknya jiwalah yang menjadi leaders. Jiwamu sehat. Kau bisa mempekerjakan sama roh dengan tubuh. Sehingga hidup kita bisa, ku mau sepertimu Yesus. Banyak orang hari ini tersesat bukan karena kehilangan tubuh. Bukan juga karena tidak punya roh. Setiap manusia gak mungkin gak punya roh. Tadi saya di ibadah kremasi pagi-pagi. Saya tahu yang datang banyak orang yang bukan Kristen. Saya bilang sebagai pelayan Tuhan, saya pakai baju ini sengaja supaya orang tahu saya pendeta. Saya bilang bahwa dalam iman saya, lepas apapun agamamu, ada roh Allah dalam dirimu. Alkitab saya mengatakan demikian. Entah hitam kulitmu, putih kulitmu, kuning kulitmu, besar kecil tubuhmu. Kristen, Islam, Buddha, Konghucu, Hindu, ateis sekalipun. Kau adalah roh Allah. Jadi gak mungkin manusia itu kehilangan rohnya. Kalau manusia kehilangan rohnya maka manusia itu mati. Sebab Pengkhotbah 12 ayat 7, debu kembali menjadi debu, roh kembali kepada yang mengaruniakannya. Jadi kalau ada bilang manusia berkata, saya gak punya roh, maka mati dia. Manusia juga gak mungkin kehilangan tubuh. Selama dia hidup, tubuhnya masih ada. Tubuhnya masih bisa bergerak. Mungkin sebagian tidak berfungsi. Mungkin sebagian hilang karena kecelakaan. Tapi tubuh manusia masih dimiliki ketika manusia itu hidup. Jadi Bapak Ibu, banyak orang hari ini tersesat bukan karena gak punya roh. Banyak orang Kristen hari ini tersesat bukan karena dia gak punya tubuh. Tetapi kehilangan kesadaran siapa dirinya di hadapan Allah. Kenapa? Karena jiwanya tersesat. Inilah yang saya bilang krisis jiwa. Dan minta maaf, saya khotbah hari Minggu kepada Bapak Ibu yang nonton di YouTube kah, di TikTok kah, di Instagram kah, di Facebook kah, di sosial media kami. Yang saya tujukan kepada orang Kristen. Khotbah ini bukan khotbah bagi orang yang bukan Kristen. Ini bukan khotbah penginjilan, ini khotbah pengajaran. Dan banyak orang Kristen mengalami krisis
jiwa. Saya bilang tadi, banyak orang Kristen rohnya kuat, tapi badannya, tapi tubuhnya nggak berfungsi. Nggak berfungsi maksudnya bukannya nggak bisa bergerak, tapi nggak ada gunanya bagi kerajaan Allah. Seperti saya bilang tadi, banyak orang Kristen kerjanya cuma doa puasa, doa puasa, doa puasa, doa puasa, doa puasa. Dipikirnya doa puasa udah membuat dia akan bisa ke surga kayak malaikat. Enggak Bapak Ibu, Bapak Ibu tuh manusia. Tugasnya manusia bagi Yesus apa? Pergi, jadikanlah semua bangsa muridku. So minta maaf, kalau ada orang Kristen cuma kerjanya doa, puasa, doa, puasa, doa, puasa. Tapi nggak pernah menginjil, jiwanya sakit. Sebaliknya banyak orang Kristen yang karena memang jiwanya sosial. Suka empati, nolong sana, nolong sini. Sering ikut aktivitas sosial ABC, ikut yayasan ABCD. Setiap hari melayani. Hari Senin melayani panti asuhan. Hari Selasa melayani panti jompo. Hari Rabu melayani gelandangan di kolong jembatan A. Hari Kamisnya demikian. Jumat, Sabtu tiada hari tanpa melayani. Tapi melayani bukan karena digerakkan roh. Dia melayani karena jiwanya kosong. Dia nggak tahu harus ngapain. Dan jangan bilang sama saya nggak ada pelayanan model begitu. Saya dulu di masa muda kenal seseorang, ya di atas ya tidak, di atas tidak. Kalau saya ajak pelayanan, kalau teman-teman ajak dia pelayanan, nggak pernah dia bilang nggak. Dulu kami berpikir ini orang keren banget, diajak pelayanan kemana aja mau. Tapi ada momen, saya pernah ngobrol sama dia. Lu tuh kalau diajak siapa aja pasti pelayanan ya. Keren banget loh. Gua aja mikir-mikir. Kadang harus ada kerjaan ini. Dia cuma bilang santai. Daripada di rumah bro. Lah berarti kan itu alasannya bukan panggilan. Daripada di rumah bro. Dia melayani itu karena jiwanya kosong. Karena gak tahu apa yang harus dia perbuat. Makanya teman-teman yang ngajak dia pelayanan kemana aja. Dia ikuti. Inilah yang disebut dengan krisis jiwa Bapak Ibu. Sebagai pelayan Tuhan saya gak kenal Bapak Ibu secara pribadi semuanya. Tapi mestinya kau mengetahui dirimu sendiri. Apakah hari ini, di hari Minggu ini, kau sedang mengalami krisis jiwa. Karena krisis jiwa itu maka hari ini banyak jiwa yang hilang arah. Perumpamaan anak bungsu yang hilang Lukas 15 yang barusan kita baca tadi adalah sebuah kisah perjalanan jiwa. Si bungsu ini berpikir bapaknya kaya. Dia minta hak warisnya. Dengan mendapatkan hak warisnya dia berpikir dia bisa mengejar kebebasan, kemerdekaan. Dia bisa menikmati dunia dengan harta warisan bapaknya. Dia pesta pora, menghabiskan segalanya. Justru ketika dia menghabiskan semuanya, menikmati keindahan dunia, kenikmatannya, disitulah kita bisa melihat bagaimana si bungsu ini kehilangan dirinya. Saya sudah mengenal banyak orang Bapak Ibu. Yang tidak mengenali dirinya. Dia banyak melakukan aktivitas tapi sebenarnya lagi kehilangan arah. Kalau kita belajar ilmu psikologi, kalau orang itu jiwanya sehat, dia akan fokus pada 1-2 hal saja. Maka perhatikan dirimu dan lihat sekitarmu. Ada gak orang yang random gitu? Yang kalau kerja itu semuanya dikerjain. Semuanya dia mau. Lagi dengar tentang kripto, mau. Lagi dengar soal saham, mau. Lagi ada investasi A, mau. Semuanya mau dikerjakan. Ini orang yang kehilangan jiwa Bapak Ibu. Yang lagi tersesat. Yang tidak paham apa goalnya. Kenapa saya ngomong gini? Dulu saya pernah melewati fase ini. Mau ngerjain ini bisa, ngerjain ini bisa. Semuanya bisa gue kerjain. Tapi dengarkan saya, kalau kau bisa mengerjakan semuanya, gak akan ada satu yang berhasil. Kau hanya menjadi orang yang rata-rata saja. Setengah-setengah. Tahu banyak hal, tapi gak ahli dalam bidang tertentu. Makanya saya bilang sama anak saya, fokus.
Sejak anak-anak mereka dulu. Tanya Sion, tanya Silo. Ketika Sion SD, mau jadi apa Sion? Aku main bola, Pak. Bener? Serius, Pak? Saya sekolahin dia bola. Sambil saya sekolahin bola, habis dia selesai latihan bola, saya bilang, Sion, kalau kau mau jadi pemain bola, fokus main bola aja, Sion. Nanti gak usah sekolah, Sion. Maksudnya Papa, ya kita ambil paket C aja. Ya, sekolah homeschooling aja, fokus main bola aja. Sekarang lesnya di dekat rumah aja, di Rawakutuk aja dulu deh. Ya, ada sekolah bola di situ. Nanti kalau kamu memang udah seneng, udah benar-benar kelihatan suka, Papa anterin pulang pergi ke Senayan juga cari klub bola yang paling bagus di Jakarta, Sion. Udah kamu di situ aja. Sebab saya paham, saya ini pengajar. Ilmu pedagogik itu di luar kepala saya, hafal saya. Makanya banyak orang sekarang ini gelarnya hebat-hebat. S1-nya brandeng, S2-nya berjeret. Tapi gak jadi apa-apa, cuma gaya-gayaan doang gelarnya banyak. Dalam konteks pelayanan juga begitu. Banyak pendeta tuh gelarnya banyak, tapi dengarkan khotbahnya dia. Berisi apa tidak? Lihat pelayanan dia, berdampak apa tidak? Jadi banyak orang terhilang termasuk si anak bungsu ini yang mengejar kebebasan tapi justru kehilangan dirinya. Dalam Lukas 15 ayat 17 tadi ada frase yang mengatakan lalu ia menyadari keadaannya. Ini adalah turning back. Ini adalah titik balik dari seseorang yang menyadari bahwa dirinya sedang kehilangan arah. Orang yang menyadari keadaannya adalah orang yang sudah mulai sadar bahwa jiwanya tersesat. Maka penting Bapak Ibu dan saudara semuanya pernah ada di titik ini. Lalu ia menyadari keadaannya. Saya pernah di titik ini. Bagaimana saudara? Kalau kau belum pernah berkata pada dirimu, aku baru sadar sekarang. Siapa aku? Maka kau tidak akan bisa kembali dalam rencana Allah yang indah itu. Dalam Lukas 15 yang terhilang itu bukan anak bungsu doang Pak. Anak sulung juga terhilang. Meskipun dia tidak lari dari rumah bapaknya, tapi dia di rumah bapaknya tidak bisa menikmati yang dimiliki oleh dirinya. Kan logikanya begini, si bapak cuma punya 2 anak, si bungsu sudah minta warisannya. Berarti kan sisa hartanya si bapak milik siapa? Milik si sulung. Tapi kalau kau baca Lukas 15, si sulung itu bahkan untuk menikmati kambing dombanya bapaknya saja dia gak berani loh. Makanya ketika si bungsu pulang, bapaknya bilang sama bujang-bujangnya, potong binatang yang paling bagus. Si sulung marah. Aku sudah bekerja sama papa, setia. Tapi gak pernah papa potongin aku lembu. Gak pernah papa kasih aku daging untuk dinikmati bersama teman-temanku. Apa kata bapaknya? Nak, yang kupunya ini milikmu nak, gak usah minta izin. Sekarang papa itu potong karena adikmu kembali, tapi semuanya ini punya kamu nak. Artinya apa? Si sulung juga terhilang di rumah bapaknya. Makanya saya bilang, orang yang jiwanya tersesat itu bukan cuma orang yang di luar gereja. Di dalam gereja juga banyak. Si sulung tinggal bersama bapaknya tapi dia tidak menyadari jati dirinya. Dia berpikir dia kerja sama bapaknya. Bapaknya berbilang, ini semua punyamu. Tapi dia tidak paham. Sehingga dia kerja buat bapaknya. Kambing bapaknya yang 100 jadi 1000. Lembu bapaknya yang 50 jadi 100. Tapi dia gak berani untuk motong dan dinikmati bersama teman-temannya. Padahal itu punya dirinya. Dia berpikir seperti pikiran seorang budak. Gimana coba saudara? Berapa banyak orang Kristen yang sedang ada masalah, putus asa, depresi. Pak Pendeta ngomong aja, Pak Pendeta gak pernah ada masalah, gak pernah depresi. Lo gak tahu masalah gue. Saya ngomong di mimbar ini masalah gue lebih besar daripada masalah lo semuanya. Tapi pernah saya depresi? Pernah saya stres? Pernah saya berdiri di mimbar ini lemes? Saudara-saudara, yuk buka Alkitab. No.
ikuti program Pagi Berkat bersama Pasi setiap pagi di YouTube, di TikTok, di Instagram. Pernah lihat saya lemes? Meskipun belum saya lihat jalan keluarnya, saya mengimani firman Allah setiap hari berkatnya selalu baru. Saya aminkan aja. Kenapa? Karena jiwa saya tidak terhilang. Orang yang jiwanya terhilang tetap percaya. Sekalipun ku berjalan lewat lembah kelam, namun tanganmu selalu menopang hidupku. Anak sulung terhilang. Dia kehilangan jiwanya di rumah Bapa, ironis sekali. Tinggal bersama Bapa, tinggal menikmati apa yang dia bisa lihat. Dia potong kambing setiap hari satu pun, bapaknya gak mungkin marah karena memang itu punya dia. Tapi gak pernah dia lakukan karena dia tidak sadar siapa dirinya. Di zaman teknologi digital ini, Bapak Ibu kalau sudah jadi member dari komunitas Kristen Sejati, di mana membernya itu adalah member dari YouTube yang ngisi formulir. Setiap hari ada aja yang posting. Awalnya saya pikir mereka semua yang jadi member tuh gak tahu apa-apa soal teknologi. Tapi setiap hari mereka dapat info baru. Jadi yang rame setiap hari ngasih informasi perkembangan teknologi digital itu adalah semua teman-teman di WhatsApp group ini. Mereka mulai terbuka. Ada yang japri saya, Pak Seno, waktu awal saya gak ngerti apa-apa soal AI. Saya bego Pak Seno. Pak Seno ngomong transhumanisme itu apa, saya gak ngerti. Dalam hati saya ini pendeta kok halu banget gitu. Sekarang dia adalah orang yang nyaris setiap minggu ngepost sesuatu. Yang informasinya bahkan ada yang sudah saya tahu, ada yang belum saya tahu. Dan dia mulai menginformasikan bahwa benar kata Pak Seno. Kita kalau gak siap, kita akan terhilang. Di zaman teknologi digital ini Bapak Ibu. Ada artificial intelligence, ada medsos. Banyak hal hidup kita sekarang ini dikendalikan oleh algoritma. Status kita ditentukan oleh jumlah followers. Akhirnya kita di sosial media supaya followersnya banyak, algoritmanya ke kita. Kita akhirnya pencitraan. Flexing. Itu yang terjadi kan beberapa tahun kemarin itu. Supaya followersnya banyak, supaya dirinya bagus di mata orang, maka dia flexing. Saya masih ingat banget itu. Ada anak muda yang ditangkap gara-gara judi online. Yang malam-malam katanya gabut akhirnya beli sport car, harganya mahal. Di post. Yang jual juga ngepost. Tapi ternyata itu hanya jadikan konten. Dan banyak saudara ditipu oleh model-model beginian. Kenapa? Karena kau kehilangan jiwa. Karena kau gak tahu panggilan hidupmu apa. Sehingga kita tuh iri aja. Kok itu anak muda masih muda, kok kaya banget ya, rumahnya besar ya. Duitnya kata miliaran, triliunan ya. Kita iri. Dan kita gampang percaya dengan penampilan-penampilan anak muda yang ngomongnya bagus di sosial media. Bajunya bagus ya. Cara bicaranya tertutur rapi. Terus ngaku dia adalah orang paling kaya. Punya aset sampai triliunan. Kok gampang percaya gitu sama orang model beginian? Padahal baru beberapa tahun dia bisnisnya. Kan impossible Bapak Ibu. Tadi saya baca koran. Donald Trump atau siapa tadi yang saya baca. Dengan kripto dia dapat untung 9 triliun. Bisa Pak, kaya dengan kripto? Bisa. Tapi gak mungkin kan anak baru umur 30-an bawah bisa punya keuntungan triliunan. Ini yang main kripto bisa untung 9T itu Donald Trump. Yang memang udah kaya raya. Kalau mau dapat kekayaan 1 triliun dari kripto, itu berarti modal investasinya kan juga tean Bapak Ibu. Gak mungkin. Ada beberapa orang ngomong sama saya, investasi Pak,
Kita trading Pak, kita main kripto Pak. Modal berapa? Ya modal beberapa aja Pak. Terus dia bilang bisa kaya? Nggak bisa, lu jangan bohongin gue, nggak bisa. Kecuali lo mainnya udah nilainya M-an, ya, itu bisa digulung puluhan M income-nya, ratusan M saya masuk akal. Tapi kalau lo baru main 10 juta, under 100 juta, itu bisa dapat omset sampai M-an, sampai triliunan, sampai ratusan M. Itu impossible. Itu hanya jual mimpi. Perhatikan deh orang-orang yang bersaksi gitu, ujung-ujungnya apa? Buat seminar. Coba cek. Ikuti seminar. Ya. Apa tuh kalau namanya supaya dapat diskon yang awal-awal tuh apa namanya? Apa? Pokoknya yang ini dapat diskon aja tiketnya masih harganya ratusan ribu. Nanti kalau tidak dapat ini di mendekati harian, angkanya satu kursi itu bisa ratusan ribu, jutaan orang, jutaan rupiah. Coba deh, kalau dia udah kaya, logika aja pakai otak nih. Kalau dia udah kaya, dan dia ngomongnya dia mau berbagi, ngapain jual kursi? Kalau bagi saya udah dapat income sebulan itu 1 M aja sebulan. Ngapain saya jual kursi? Ayo ikut seminar, belajar dari gua. Saya akan begitu, kenapa? Karena saya akan nabur di situ. Bikin orang bisa kaya seperti saya. Nggak usah cari bikin seminar berbayar. Nah banyak kita tuh dibodohi sama orang-orang model begini. Apalagi ketika ada ChatGPT, Pak. Pak Prana mau bikin seminar bagaimana melipat gandakan uang dalam 3 bulan. Tanya sama ChatGPT, Pak, materinya, Pak. Ya. Tinggal belajar aja bahasanya gimana. Ya. Terus penampilannya, ya modal dikit lah Pak. Beli jas yang harganya 10 juta gitu. Ya. Bisa. Bapak Ibu ikuti sosial medianya anak saya enggak? Nanti tanya Mas Yon ya. Dia punya TikTok. Bapak Ibu banyak yang nggak tahu. Sebab dia larang saya, nggak usah Pak, nggak usah di-post-post Pak. Apa judulnya Yon? Motivasi apa? Oh nggak usah dia, gitu. Nanti tanya sama dia ya. Bikinnya gini, bagaimana 5 langkah menjadi influencer yang berhasil. 5 langkah menjadi pengusaha yang sukses. Saya bilang sama anak saya, lu nasehatin orang. Jadi pengusaha aja belum. Tapi yang ikutin Pak, yang nontonin video model begitu Pak, ribuan Pak. Saya geleng-geleng kepala, yang bego siapa di sini, yang pinter siapa. Banyak orang belum kenal muka anak saya. Kalau saya jahat, saya permak dia. Saya framing bagaimana dia menjadi sukses bahkan sebelum kuliah. 18 tahun, tapi punya omset eman. Bisa kalau saya mau. Dengan dia bikin konten-konten gitu mestinya luar kepala dia. Dan anak saya ini termasuk yang ngomongnya pinter. Main drama bisa. Ngebohongin papanya jago. Ya. Banyak orang terpesona dengan hal-hal gitu. Yang model-model pendeta juga banyak. Siapa aku Bapak Ibu? Matius 16 ayat 26. Bisa tolong dibuka. Matius 16 ayat 26 mengatakan, apa gunanya memperoleh seluruh dunia tapi kehilangan nyawamu? Supaya kita tidak kehilangan dan tersesat jiwanya. Yesus sudah berkata, apa gunanya kau peroleh semuanya kalau kehilangan jiwamu? Di sini saja standarnya sudah kelihatan. Standar Kristen itu adalah kaya jiwa, bukan kaya harta. Berapa banyak orang Kristen yang sibuk rohani di luar tapi jiwanya hampa. Tersaing dari Allah dan bahkan dari dirinya sendiri. Saya bilang tadi banyak orang tuh hampa, kosong, jiwanya sakit. Sehingga badannya dia pakai kemana-mana untuk melayani. Orang kagum, ini orang pelayanan terus. Padahal sebenarnya lagi hampa, lagi kosong. Saya udah bilang tadi, saya ketemu sama temen yang saya heran, lo kok kalau diajak orang mau aja sih? Gue aja ya, gue lihat yang ngajak-ngajak dulu gitu loh. Kalau yang ngajak orangnya benar saya mau, tapi kalau orang yang ngajak saya gak kenal ngapain? Apalagi kalau orangnya tahu di kelas aja begitu, kenapa mau? Dia bilang daripada di rumah bro. Maka hiduplah dengan jiwa yang sejati Bapak Ibu.
Tolong dibuka. 1 Petrus 1 ayat 9 mengatakan, karena kamu telah mencapai tujuan imanmu. Apa tujuan iman itu? Keselamatan jiwa. Bapak Ibu hari ini hari Minggu di gereja. Bapak Ibu hari ini membaca Alkitab, merenungkan firman Allah. Bapak Ibu menyembah Tuhan. Tujuannya apa? Tujuan iman kita apa? Supaya iman kita bertumbuh itu keselamatan. Keselamatan tubuh kah? Bukan. Makanya saya bilang tadi di ibadah kremasi. Saya bilang, hari ini dalam teologi Kristen masih ada perdebatan. Kremasi boleh enggak? Yang benar itu adalah dikubur. Alkitab tidak pernah mengajarkan kremasi. Ada pendeta ngajak saya debat soal kayak gitu. Saya ketawain aja saudara. Kenapa? Lalu bacanya gimana dong? Konteks Alkitab ya konteks Timur Tengah. Orang Yahudi, orang Zoroaster, agama-agama kuno sebelum Ibrani muncul, Kristen kemudian, Islam kemudian, semuanya mengajarkan dikubur. Kenapa? Budaya Timur Tengah, budaya kubur. Tanahnya luas. Kalau boleh jujur juga, cara kubur orang Timur Tengah sama cara kubur kita, orang Kristen Indonesia, beda. Kalau kita gali tanah, di sana mah nggak gali tanah Pak. Dimasukin ke goa. Kalau mau jujur, mau ngikutin Alkitab, pekuburan kita tuh mestinya begitu. Makanya kalau Bapak Ibu pergi ke Batak, Tanah Manado, atau di desa saya, satu kampung tuh Kristen semuanya, kuburannya tuh gak ada yang digali. Kuburannya tuh dibangun ke atas. Tanah dibangun, kayak rumah, dibikin lubang, peti masukin, breng. Seperti goa. Tapi hari ini kalau begitu, mahal. Makanya kalau ke Manado, ke daerah-daerah yang kantong Kristen, ke Kupang, ke Timor, ke Sumatera Utara, beberapa tempat di Jawa. Kuburannya jadi keren-keren, kayak kuburan Cina kuno gitu loh. Ya kan kalau orang Cina kan juga begitu kan. Tapi sekarang mana ada begitu. Nah Bapak Ibu mata Tuhan. Dikremasi pun emang kenapa? Pak kalau dikremasi nanti gak dibangkitkan Pak. Lah lu kok meragukan kuasa Allah? Bukankah Allah kau berkata maha? Masa dia tidak bisa membangkitkan yang sudah menjadi abu? Ya Pak apalagi kalau udah jadi abu, kalau disimpan masih mending Pak. Kalau dilarung ke laut Pak. Lah lu gak percaya lagi sama Allah? Kadang-kadang saya bingung sama orang Kristen yang mengimani hal-hal yang remeh. Tapi mengabaikan iman yang lainnya juga. Kalau kau percaya Allah kita sanggup. Maka meskipun ada orang mati, mayatnya tidak menjadi debu. Ada emang Pak? Loh kalau Bapak Ibu lihat pendaki-pendaki Mount Everest yang hilang itu hari-hari ini Bapak Ibu kalau kita nonton channel-channel pendakian di Mount Everest, itu mulai banyak mayat-mayat yang muncul ke permukaan. Kenapa? Esnya mencair. Jadi mayat kalau kita naik ke gunung Himalaya, ya Mount Everest, itu di dalam jalur pendakian, kiri kanan tuh kita lihat mayat yang tidak membusuk, berarti nggak kembali menjadi debu. Dulunya tertutup es, tapi karena esnya mencair, mayatnya kelihatan. Tapi nggak bisa dibawa turun. Gimana? Ya susah lah. Makanya orang kalau mati di Mount Everest ditinggal di situ, nggak mungkin dibawa turun. Naik helikopter Pak, pakai helikopter gimana? Anginnya di situ tidak bisa dikendalikan. Sekarang saya mau tanya, kalau ada orang mati di pegunungan es kayak di Mount Everest, terus tubuhnya tidak membusuk, tidak menjadi tanah, gimana cara bangkitinnya? Kalau kau berkata bahwa debu harus kembali menjadi debu, baru bisa dibangkitkan. Makanya kalau beriman tuh pakai logika. Orang Kristen sejati bukan hanya melakukan aktivitas rohani, tapi menghidupi jiwa yang terhubung dengan Allah. Maka untuk bisa memulihkan jiwa kita, ada hal praktis yang harus kita lakukan. Pertama apa Bapak Ibu? Jadilah orang yang jujur di hadapan Allah. Ketika berdiri di mimbar ini ngomong jujur aja. Hidup jujur, ya katakan ya, tidak katakan tidak. Gak usah bersumpah demi apapun. Dulu saya waktu masih muda sering banget ngomong swear. Ada banyak orang, bahkan orang tua saya gak percaya sama saya. Kenapa? Zaman saya muda saya sering bohongin mereka. Tapi sekarang setelah saya bertobat sejak usia 26-27, gak pernah saya bilang swear. Kalau lo gak percaya sudah gitu.
Gak perlu saya membuktikan diri kepada orang agar orang percaya sama saya. Kalau lu gak mau percaya sama gue, ya udah gitu. Daripada saya bersumpah. Sebab kata Allah, ya, tidak. Jangan bersumpah demi apapun. Jujur jadi orang. Handphone saya ini, anak saya tahu passwordnya. Istri saya tahu passwordnya. Mereka bisa buka kapan saja. Gak perlu saya kasih tahu, mereka tahu. Kenapa? Gak ada yang saya sembunyikan dari handphone saya. Pak Seno emang gak punya nomor mantan? Ada mantan saya di sini. Istri saya juga tahu. Tapi apa yang saya sembunyikan? Gak ada. Ya cuma mantan aja, masa lalu doang. Gak pernah ketemu juga sekarang ini. Ngelihat juga kalau lagi muncul aja tiba-tiba nih mau reunian. Kalau Bapak Ibu SMA 78 lagi mau reunian 50 tahun katanya. Saya pangping. Beli t-shirt, beli ini buat cari duit. Saya bilang reuni 50 tahun. Ya, teman-teman saya aja mukanya udah saya lupa. Dan saya di SMA negeri. Satu angkatan saya itu 1.000 orang. Kalau Anda, Bapak Ibu, swasta, Pak Prana swasta nggak? Pak Lesmana swasta? Ya kalau swasta kan temennya cuma berapa? 2 kelas paling 3 kelas kan? Nah kalau negeri Pak, 9 kelas Pak. Yang saya nggak tahu ketemu siapa juga di jalan juga nggak tahu tuh teman gua. Apalagi 50 tahun, berarti sama angkatan di atas yang udah kakek-kakek, mungkin ada yang seumuran oma kali. Aduh ilah. Jujur aja. Kemudian Bapak Ibu kalau kita mau jiwa kita kembali pulih, selain jujur tadi, ambil waktu sunyimu untuk menyelami suara hati, kehendak Allah. Saat teduh itu penting banget. Berdiam diri. Saat teduh gak usah lebay-lebay lah. Masuk ke ruang doa. Bagaimana ruang doa? Rumah kita kecil emang ada ruang doa. Kalau rumahmu besar ya, 1 hektar gitu ya, bisa lah bikin rumah doa atau gua doa. Tapi kalau kayak saya mana bisa bikin rumah doa. Punya anjing 2 lagi. Itu udah bermasalah, saya dimanapun pasti diikuti sama dia. Tapi bisa kita ambil saat teduh. Berdiam diri aja. Ambil earphone-mu, tutup telingamu, gak denger mana-mana, dengerin lagu rohani aja, terus diam diri aja. Sambil rebahan di ranjang juga gak masalah. Tapi jangan tidur ya. Lakukan semua itu dan bukan lari ke layar, bukan ke medsos. Ada orang sekarang curhatnya ke medsos. Aduh saya sedih deh. Ada tuh yang hamba Tuhan tuh kalau curhat di medsos. Masalah rumah tangga di medsos. Dia nggak bilang sih, ya, aduh suami gue kayak gini enggak. Tapi dia pakai analogi. Ya, kita kan nggak bego kan. Kalau ada teman kita perempuan tiba-tiba ngomongin lakinya mulu, atau ada suami orang, lah kita kan jadi berpikir, ini jangan-jangan suaminya dia. Ngapain hal gitu dicurhatin? Ya. Kalau mau curhat ya ke Yesus aja. Duduk di kakinya nangis sama dia. Jangan cari pada pelarian dunia. Nah pernahkah Bapak Ibu dan saya bertanya, siapakah aku yang menguasai diriku? Sekali lagi aku tuh bukan karir. Aku bukan prestasi, bukan relasi, bukan pelayanan, bukan pencapaian apapun yang kita dapatkan di dunia ini. Aku adalah jiwa yang dihembusi Allah. Aku adalah jiwa yang dipulihkan oleh Kristus. Aku adalah jiwa yang dituntun oleh Roh Kudus menuju kepada apa? Kesempurnaan seperti Yesus. Maka pulanglah hai jiwa. Pulanglah kembali kepada Allah. Yang berkata demikian mestinya dirimu. Pertanyaan saya, pernah gak ngomong begitu sama jiwamu? Kalau kau sadar seperti saya sadar bahwa dalam diri saya adalah roh, jiwa, dan tubuh. Maka pernah gak kau ngomong sama rohmu? Pernah gak kau ngomong sama jiwamu? Pernah gak kau ngomong sama tubuhmu? Ya di atas ya, tidak di atas tidak. Saya kalau bangun tidur, mau tidur, itu ngomong sama tubuh saya. Makasih ya, sekarang istirahat ya. Kalau bangun pagi, hei bangun. Makasih ya, masih bisa bernafas. Saya gak doa kayak banyak orang Kristen berdoa. Oh kira tata terima kasih, enggak. Saya gak berdoa seperti orang yang berkata bahwa Allah itu ada di surga dan surganya nun jauh, enggak.
Saya sudah mengimani, sudah saya ajar. Bapa itu di mana? Di surga. Di mana Bapa di surga itu? Di bait Allahnya. Bait Allah itu di mana? Dalam diri kita. Karena Alkitab mengatakan tubuhmu adalah bait Allah. Saya ngomong sama roh saya. Terus menyala rohku. Jangan buat kendor. Jiwa, kesadaran saya. Selalu saya pakai. Kalau saya baca koran tuh ya. Pakai logika yang benar ya jiwaku. Jangan gampang percaya. Hari ini lagi gampang berita-berita Iran sama Israel. Tapi yang banyak di berita-berita lokal itu hoax semuanya. Israel dihancurkan. Nggak ada. Emang ada yang satu jatuh rudal, tapi nggak menghancurkan Yerusalem. Kenapa berita di koran Indonesia begitu? Karena orang Indonesia itu memang pro ke sana. Kalau baca tuh berita-berita yang bonafit gitu loh. Jangan, aduh saya nggak mau sebut lah, nanti saya disomasi lagi. Bahkan koran nasional, itu beritanya entah dari mana itu. Seolah-olah udah kayak gimana gitu. Saya tidak mendukung Israel ya, saya malah sedih gitu. Kenapa perang sih? Kenapa harus banyak orang yang mati sih? Kekasih Tuhan, Mazmur 42 ayat 6, tolong dibuka. Mengapa engkau tertekan hai jiwaku dan gelisah di dalam diriku? Berharaplah kepada Allah, sebab aku akan bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku. Maka bawalah jiwamu untuk pulang kembali kepada Bapa. Ini tema besar saya 2025 kan kembali pulang. Supaya kita bisa kembali pulang sebelum kita mati, maka jiwa kita ini harus disadarkan siapa dirinya. Maka mulailah ngomong sama jiwamu, ayo kembali pulang. Ayo pikirannya sehat, jiwa ayo. Supaya jiwa bisa berpikir sehat gimana? Jangan khawatir. Karena kalau kita khawatir jiwa kita tuh pikiran kita gak mungkin bisa objektif lah. Saya bilang saya lagi ada masalah, saya menjaga diri saya. Jangan khawatir, jangan khawatir, jangan khawatir. Sebab kalau khawatir semuanya bisa blank Pak. Firman Allah mengatakan hati yang gembira adalah obat. Dan susah memang kalau kita sedang ada masalah menghilangkan kekhawatiran itu. Tapi kalau kita percaya kepada Allah, kita kenal Allah bukan dari khotbahnya pendeta, bukan khotbahnya Seno, tapi saya kenal Allah karena saya bergumul pribadi setiap hari sama Allah, maka pasti kau bisa mematikan yang namanya kekhawatiran itu. Keputusan si anak bungsu untuk kembali pulang kepada Bapa. Perhatikan, gak ada tuh Roh Kudus kemudian bicara kepada si bungsu. Malaikat Gabriel datang kepada bungsu. Gak ada cerita begituan. Tapi si bungsu menyadari dirinya sendiri. Menyadari keadaannya, bahasa Lukas 15. Dia mulai berpikir jernih dengan pikirannya. Logikanya jalan. Gue kerja di sini sebagai budak. Sebagai budak makanan gue makanan babi yang sedang kurawat. Di rumah bapakku banyak budak-budak. Dan mereka semua makan dengan kelimpahan. Daripada aku jadi budak di sini, aku kembali kepada Bapa. Tidak untuk minta hak waris lagi, karena aku sudah memintanya. Aku kembali kepada Bapa untuk bekerja saja kepada Bapa. Karena makanan di rumah Bapakku jauh lebih enak daripada makanan di tempat ini. Maka ketika dia sadar, dia kembali pulang. Yang membuat dia sadar siapa? Jiwanya. Jadi jangan jadi orang Kristen yang lebay gitu. Saya mau bertobat lah. Gimana caranya? Oh Roh Kudus. Kita ini terlalu begitu. Saya gak bilang gak ada kuasa Roh Kudus ya. Saya percaya kuasa Allah sampai detik ini. Saya percaya mujizat hari ini. Bahkan ketika kemarin ada akok saya itu udah sakaratul maut. Saya masih beriman dalam nama Yesus. Aku minta kalau kau berikan kesembuhan mujizat, enggak ada yang mustahil. Kata dokter cuma 2 kali 24 jam, tapi kalau kau sanggup, kau bisa pulihkan jantungnya sempurna, paru-parunya sempurna, bisa bangkit, copot semua oksigennya, semua alat-alat medisnya copot. Saya percaya mujizat. Tapi enggak terlalu bagaimana begitu. Karena saya punya akal juga. Sebab kata Yesus saya, kata Alkitab saya, hidup bagi Kristus, kalaupun mati adalah keuntungan. Ada rencana indah yang kita nggak tahu.
Makanya dulu Bu Yesi ketika Pak Asar meninggal, saya sedih. Tapi saya kenal Yesus saya. Dia akan tolongmu. Andalkan Yesus Bu. Gimana Pak caranya Pak? Punya iman Bu. Ketika anak-anak sekolah, baca Alkitab Bu. Ketika lagi jaga warung, daripada ngobrol sana sini, renungkan Alkitab Bu. Saya juga punya masalah Bu, sama. Sama-sama kita menguatkan. Si bungsu tidak mematikan, maksud saya si bungsu ini mematikan rasa malunya. Habis minta harta, warisan, terus gagal, balik pulang itu malu gak sih? Lu bayangin ya, bokap lo masih hidup, dia kaya, gak ada tanda-tanda mau mati, kita minta warisan, itu udah kurang ajar. Terus harta ya, warisan kita habisin. Terus udah gagal dalam hidup ini, mau kembali kepada Bapak, kira-kira malu gak sih? Malu. Kalau orang pakai otak normal, itu gak mungkin mau balik ke rumah. Malu Pak. Saya pernah melayani orang muda seperti itu. Malu Pak. Habis berkata sama orang tuanya, oke, kalau papi gak percaya sama aku tinggalkan rumah. Papinya juga marah, udah keluar sana. Oke, gue tunjukin ya Pi. Setahun lewat, 2 tahun lewat, 3 tahun lewat. Si anak ini gak jadi apa-apa. Luntang-lantung sana. Terus ketemu saya di gereja lama. Terus saya baru tahu dari orang-orang, itu anak orang kaya di kota ini Pak. Lah, kalau orang kaya kenapa begitu tampilannya, saya bilang gitu. Orang Chinese kaya kan mestinya bling-bling ya, putih gitu ya. Kalau cowok juga kulitnya karena pedikur-medikur jadi halus begitu ya. Ini kayak kuli, minta maaf saya. Kenapa begitu? Ya tanya aja sendiri Pak. Balik kenapa kepada papimu? Balik, malu lah Pak. Ya, udah diusir juga. Coba balik. Butuh waktu lama untuk melayani orang ini. Dan bukan cuma saya yang melayani, semua pendeta tahu orang ini. Dan one day dia kembali pulang. Sama persis seperti ceritanya si anak bungsu ini. Cerita yang dia gak percayai. Ketika dia pulang, papinya udah gak bisa ngapa-ngapain. Papinya udah pakai kursi roda. Dan ketika anaknya nangis datang, si papinya cuma nangis aja. Dan akhirnya hubungan papi dan anak dipulihkan Tuhan. Kalau kita mau benar-benar pulihkan jiwa kita, matikan rasa malu, mau merendahkan dirimu, mau jujur melihat keadaan. Sehingga akhirnya berani seperti si bungsu memutuskan kembali ke rumah Bapa. Si sulung juga gak mau hidup dalam kehendak bapaknya. Jika dia mau hidup dalam kehendak bapaknya, dia juga harus memahami siapa dirinya, mengenal dirinya. Dia bukan budak, dia adalah hamba. Bapak ibu bukannya budak, bapak ibu adalah hamba. Hamba juga bukan budak. Selain hamba kita adalah anak. Selain anak kita sahabat. Kalau kita sudah mengenali diri kita, maka semua yang dimiliki Bapa adalah milik kita. Suatu hal yang disebut mengalami transformasi jiwa, itu dibutuhkan oleh si sulung juga. Jadi menyadari semua ini. Maka tanggung jawab kita untuk menyadarkan jiwa kita agar memahami diri kita secara utuh. Yakni mau bekerja sama dengan roh Allah yang merupakan aku sejati. Dan juga bekerja sama dengan tubuh debu tanah. Jika mau, maka mulai bangun kesadaran manusia kita akan Allah. Bangkitkan manusia rohmu, sadarkan jiwamu dan persembahkanlah tubuhmu kepadanya. Semua bisa kita lakukan dengan membawa kembali jiwa untuk kembali pulang. Kembali pada fitrahnya. Jiwa adalah tuan kita. Jadikan jiwamu sehat. Supaya jiwa bisa bicara pada roh kita. Supaya jiwa juga bisa bicara pada tubuh kita. Agar bekerja sama membuat hidup kita ini semakin berharga bagi Allah. Tundukkan kepala kita doa. Terima kasih telah menyaksikan program ini, kiranya diberkati. Dan kalau tidak keberatan, boleh dibantu untuk share, like, subscribe, komen, dan follow sosial media kami. Kami juga mengundang bagi Bapak Ibu yang rindu untuk beribadah bersama kami. Alamat gereja kami ada di sini.
Apartemen Tree Park Residence, lantai 1 nomor C8, BSD. Dan bagi Bapak Ibu yang ingin mendukung pelayanan kami bisa via transfer rekening terlampir atau dapat cek di kolom deskripsi ataupun link yang ada di bio kami. Sampai jumpa di program selanjutnya. Tuhan memberkati. Shalom.